Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kelas 8 kita dapat berjumpa kembali ya dalam pelajaran agama Islam, walaupun dalam kesempatan ini kita masih melaksanakan pembelajaran melalui online atau daring ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi ini, penyakit ini, virus ini segera Allah angkat dari muka bumi ini, sehingga kita bisa berjalan normal lagi, kita bisa bertatap muka kembali di sekolah ya, kita bisa bersilaturahmi langsung, sehingga kita bisa saling mengenal. Karena sampai detik ini Mr. Haris pun juga masih banyak sekali yang belum mengenal kalian kelas 8, karena kita tidak pernah ya, kalau Mr. lihat kita tidak pernah berjumpa secara langsung ya, sehingga Mr. Haris pun juga ketika mungkin bertemu di jalan, papasan di jalan, mungkin saya juga tidak terlalu mengenal Anda ya kalian, ataupun kalian juga mungkin tidak terlalu mengenal saya. Tapi dengan adanya video ini saya buat, kalian bisa melihat wajah saya, dan Mr. Haris harapkan ketika nanti kalian bertemu saya di jalan ya minimal kalian mengucapkan salam, menegur saya, sehingga saya juga tahu oh ternyata kalian adalah murid saya di kelas 8 di SMP Bintang Persada. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak sekalian. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Jadi coba kita renungkan bersama, apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Ya, jadi kita hanya naik tetapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bensin, bahan bakar, dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Hal itu pula ya, ilustrasi ini menggambarkan bahwasanya ketika seorang manusia hidup di dunia tanpa arah dan tujuan yang jelas, maka mereka akan tersesat ke jalan yang batil. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi ketika kita ya, kalian, Mr. Haris, dan siapapun umat manusia, ketika kita hidup di dunia tanpa arah dan tujuan yang jelas, maka kita akan terjerumus, tersesat ke dalam kebatilan. Akan tetapi ketika kita tahu jelas apa tujuan kita, ya, kita tahu jelas apa pegangan hidup kita, apa pedoman hidup kita, maka kita akan menuju jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan menuju Allah. Dan maka untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan kitabnya. Ya, Allah turunkan kitab Allah. Kalau kita sebagai umat Islam, Allah turunkan Al-Qur'an. Ya, sebagai apa? Sebagai pedoman. Mohon maaf, sebagai pedoman bagi umat manusia. Agar apa? Agar umat manusia ini tidak tersesat. Ya, tahu bagaimana caranya kita ya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini mari kita renungkan bersama seberapa pentingnya kitab Allah ini untuk umat manusia, sehingga kita ini tidak hilang arah, tidak tersesat. Nah, itu ya. Baik. Di mana iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Di mana ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, fid dunya wal akhirat. Sehingga ketika kita berpedoman kepada kitab Allah, maka kita ini akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Akan tetapi kita tidak bisa melaksanakan, kita tidak bisa istilahnya mengikuti hari ini isi-isi yang berada pada kitab-kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat, Injil. Kenapa? Karena ada satu kitab yang Allah turunkan terakhir sebagai penyempurna seluruh kitab-kitab Allah terdahulu, yaitu Al-Quran. Sehingga yang wajib kita imani, yakini, kita ikuti, kita pelajari, isinya kita taati, kita laksanakan, itu adalah kitab suci Al-Quran.
Al-Quran. Dan untuk kitab-kitab yang terdahulu, cukup kita tahu saja. Cukup kita tahu, cukup kita percaya bahwasanya ketiga kitab itu adalah termasuk kitab Allah. Dan kita tidak perlu mengikuti apapun yang terjadi atau yang ada di dalam pokok ajaran kitab-kitab terdahulu. Hanya kita wajib mengikuti Al-Quran. Karena kita adalah umat Islam. Ya, wajib. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-16 sebagai berikut. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi dengan kitab itu Al-Quran, jadi Allah itu apa? Menuntun kita menuju arah apa? Keselamatan. Dan mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Jelas bahwasanya Al-Quran adalah penunjuk jalan kita, ya, pedoman hidup kita, pedoman hidup umat manusia. Menuju apa? Menuju jalan yang lurus, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita akan mempelajari keempat kitab Allah. Yang pertama, kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, jadi kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Di mana nama Taurat ini berarti hukum atau syariat. Nah, di mana pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Nah, oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat ini memang diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel saat itu. Ya, saat itu, bukan saat ini. Sehingga adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Ya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka siapa? Bani Israel mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-49. Nah, ini kitab yang pertama ya, kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat. Diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa saja Mister pokok-pokok ajaran dari Taurat? Nah, ini ada kurang lebih 10 ya pokok-pokok ajaran di dalam kitab Taurat. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Nah, itu. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati pada orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Ini adalah pokok-pokok ajaran Taurat. Kurang lebih ya ada 10 ya pokok ajaran kitab Taurat. Lalu kita ke kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Nah, di mana kitab Zabur ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Untuk siapa? Untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Nah, di mana kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Di mana? Di daerah Yerusalem. Di mana adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti. Ya, ditulis dengan bahasa Qibti sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu mimman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan artinya adalah, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh
kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, inilah ayat yang menjelaskan bahwasanya kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Untuk siapa? Untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Lalu pokok ajaran Zabur seperti apa? Nah, pokok ajaran dari kitab Zabur di sini adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Qibti. Ya, jadi yang pertama isi dari pokok ajaran dari kitab Zabur adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Qibti. Jadi dipuji, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Berzikir dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah melanjutkan syariat yang telah dibawa Nabi Musa alaihi salam. Jadi secara syariat itu sama, ya, karena dalam kitab Zabur ini masih mengikuti atau melanjutkan syariat yang berada di kitab Taurat. Ya, nah, ini adalah pokok ajaran dari kitab Zabur. Oke. Baik, cukup sampai kitab Zabur terlebih dahulu. Next time, minggu depan kita akan lanjutkan pada kitab Injil dan kitab suci Al-Quran. Baik ya, terima kasih Mr. Akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di next ya, di pertemuan berikutnya. Belajar yang rajin, semoga kita semua Allah berikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.